Pada Jumat yang lalu kita telah sampai pada keterangan mengenai apa, Ibu sekalian? Ada yang masih ingat? Ya, minum dulu. Ingat sampai di mana? Di mana? Apa? Ya. Ya ajalah pokoknya. Kita telah sampai pada ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mewujudkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah mengilhamkan perasaan di dalam hati seorang yang bernama Abdullah untuk berkeluarga. Ingat kan? Sampai di situ ya? Ya. Pokoknya iya. Ya kan? Ya itu. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hasan bin Ahmad al-Bakri rahimahullahu ta'ala, telah berkata Syekh Hasan bin Ahmad al-Bakri rahmatullah alaihi, lamma arada al-jalilu jalla jalaluhu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak ayyan kula, supaya memindahkan ia nur sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni nurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hendak memindahkan daripada mewujudkan daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab para ulama menjelaskan bahwasanya yang pertama kali diciptakan itu adalah nur Muhammad. Bahkan keterangan itu telah menjelaskan bahwasanya itu lebih dahulu diciptakan daripada menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kita bisa melihat dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar, di dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah, beliau menjelaskan tentang bagaimana dahulu Nabi Adam alaihi salam ketika dengan takdir Allah SWT melakukan sesuatu yang menyebabkan daripada Sayyidina Adam dan Sayyidatina Hawa itu diturunkan Allah SWT dari surga kepada bumi, dan di bumi itu terus menerus berdoa dengan doa yang kita kenal dengan doa Nabi Adam itu, memohon keampunan dari Allah SWT di dalam lafaz yang doa itu sendiri juga diajarkan oleh Allah SWT. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam alaihissalam ketika daripada surga ke bumi. Lalu Allah SWT mengilhamkan kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam untuk berdoa, yakni dengan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal pada saat itu baginda Nabi itu belum ada. Itu adalah bukti bahwa baginda Nabi SAW itu nur cahayanya itu lebih awal diciptakan walaupun ketimbang Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam berdoa pada Allah, ya Allah, dengan haknya Muhammad, maafkanlah atas kesalahanku. Allah SWT ingin menunjukkan siapa baginda Nabi itu dengan bertanya pada Nabi Adam, wahai Adam, dari mana kamu tahu ada namanya Muhammad, sedangkan engkau adalah makhluk pertama yang aku ciptakan. Lalu Nabi Adam alaihissalam itu berkata, ya Allah, lamma rafa'tu ra'si, ya Allah, pada saat aku angkat kepalaku. Jadi dahulu ketika Nabi Adam itu dibentuk daripada tanah, lalu ditiupkan ruh ke dalam tanah itu, jadilah jasad sebagai manusia itu. Maka Nabi Adam terbangun kemudian mengangkat kepalanya. Pada saat Nabi Adam alaihissalam mengangkat kepalanya itu, Nabi Adam melihat pada tiang-tiang arasy itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kata Nabi Adam, ya Allah, tiadalah mungkin nama makhluk engkau sandingkan di samping namamu dan tertulis pada tiang-tiang arsy yang agung itu, melainkan pastilah ia adalah orang yang paling mulia. Ya Allah, dengan hak atau dengan kemuliaan makhluk yang namanya Muhammad yang akan engkau ciptakan nanti di akhir zaman, maka maafkanlah aku. Maka Allah SWT memperkenankan doa Nabi Adam itu disebabkan ia membawa baginda Nabi di dalam doanya, ya. Nah, itulah kenapa
kita diajarkan oleh guru-guru kita dalam berdoa, sebelum kita berdoa kita bertawassul dulu, yakni berwasilah, kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi, lalu baginda Nabi itu kita jadikan sebagai wasilah dalam doa kita. Kenapa? Karena dengan cara yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala lebih cepat mengabulkan doa-doa kita, karena kita membawa sebuah nama yang mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bahwa baginda Nabi itu masih dalam bentuk cahaya, yakni nur ya. Nur Muhammad SAW diciptakan lebih awal dari Nabi Adam. Lalu ketika Nabi Adam alaihissalam itu memiliki istri nama siapa? Siapa namanya? Sayyidatina Hawa. Lalu mereka memiliki anak, ya kan? Nur itu terbawa dari Nabi Adam turun ke anaknya yang beriman, turun lagi ke anaknya yang beriman. Semua kita ini anak cucu Adam kan? Nur Muhammad itu terbawa ke dalam daripada jasad mulianya para nabi. Sampailah Nur Muhammad itu berada pada diri seseorang yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, bapaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah seorang laki-laki bujang yang soleh, maknanya bujang terbaik di zamannya. Ada pada dirinya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya benih baginda Nabi itu ketika akan diwujudkan dalam bentuk manusia, maka ia melalui proses sebagaimana adanya manusia, yakni berasal daripada seorang ibu dan seorang ayah. Itulah makna daripada kalimat ini. Lamma arada al-jalilu jalla jalaluhu ayyan kula nur sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah telah berkehendak mewujudkan nur Sayyidina Muhammad itu, bagaimana caranya Allah mengadakannya? Jarraka fi qalbi Abdillahi ibni Abdul Muttalibi ayyatazawwaja. Allah gerakkan hati seorang yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib untuk berkeluarga. Faqala Abdullahi li ummihi, maka berkatalah Abdullah kepada ibunya, uridu minki, aku ingin atasmu wahai ibu, antakhtubi, untuk mengkhitbahkan untukku, liya, imro'atan, seorang perempuan, zata husnin, yang sangat baik orangnya, wa jamalin, orangnya juga indah dipandang, wa atidalin wa bahain, cantik parasnya, orangnya juga termasuk orang-orang yang bijaksana, wa kamalin, yang sempurna, wa hasabin, terhormat orangnya, wa nasabin alin, dan berasal daripada nasab yang mulia, nasab yang tinggi. Maksudnya nasabnya diketahui. Siapa dia? Si Anu, binti siapa? Enggak tahu. Pokoknya ada aja. Enggak mungkin dia ada kalau enggak ada bapaknya. Sekarang bapaknya siapa? Oh, enggak bisa diketahui. Oh, bukan itu maksudnya. Nasabin alin harus diketahui. Dia adalah si Anu, katakanlah namanya siapa? Si Fulana, binti Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Jelas daripada keturunan orang-orang terhormat dan nasabnya jelas. Itu yang diminta oleh seorang yang bernama Abdullah itu, mencarikan wanita yang demikian kepada ibunya supaya mencari. Qalat hubban wa karamatan ya waladi, ibunya menjawab permintaan anaknya itu, hubban wa karamatan ya waladi, senang sekali untuk memenuhi apa yang engkau inginkan itu, hai anakku. Itu kata ibunya Abdullah. Summa annaha darat ahya'a Quraisyin wa banatil Arabi, lalu ibunya Abdullah itu, kalau ibunya Abdullah itu berarti neneknya Nabi ya? Ya kan? Nah, neneknya Nabi, ibunya bapaknya Nabi. Itu berkeliling di kota-kota itu, menjumpai orang-orang Quraisy, melihat perempuan-perempuan yang ada pada kabilah-kabilah Arab, mencari adakah sesosok perempuan yang sesuai dengan kriteria anaknya tadi. Falam yu'jibha illa Aminatu bint Wahbin, tiada yang ada nampak pada seseorang sifat-sifat seperti ini
kecuali kata ibunya Abdullah itu hanya pada seorang perempuan saja, namanya adalah Aminah binta Wahbin. Aminah binti Wahab, dialah ibunya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang nelpon nih, enggak tahu kita lagi ngaji. Ya, enggak apa-apa. Falam yu'jibha illa Aminatu binta Wahbin, maka tiada ada ditemukan sifat-sifat perempuan yang seperti itu kecuali pada seseorang saja, namanya Aminah binti Wahab. Sampai di situ kan kemarin? Nah, kita ulang sedikit supaya nyambung ceritanya. Sekarang bagaimanakah kelanjutannya? Faqala, maka berkata ia, ibunya Abdullah berkata, udah laporan sama anaknya, wahai anakku, sudah aku temukan perempuan yang kau inginkan itu, yang sifatnya mulia. Mudah-mudahan dia mau. Kira-kira gitu. Sifatnya seperti itu. Maka Abdullah ayahnya Nabi berkata lagi pada ibunya, ya ummahu unzuriha marratan tsaniyatan. Wahai ibu, tolong lihat sekali lagi, jangan sampai salah. Kadang-kadang pandangan pertama menipu, tapi pandangan kedua pasti sudah lebih jelas lagi. Tolong ibu perhatikan lagi, benarkah perempuan itu sesuai dengan yang diminta? Famadat wa nazaratha fa idza hiya tudi'u ka'annaha kaukabun durriyun, maka dilihatlah hari demi hari perempuan yang telah dilihat-lihat itu, diintai-intai oleh ibunya itu, maka makin hari makin terlihat cahayanya bagaikan bintang yang paling terang. Hari itu dilihat luar biasa, adalah ciri-ciri seorang perempuan yang mulia tadi itu, sebagaimana yang diharapkan anaknya. Besoknya dilihat lagi, kok tambah jelas lagi. Besoknya dilihat lagi, tambah jelas lagi. Ciri-ciri kesempurnaan seorang perempuan yang baik. Maka walhasil, singkat cerita, dilamarlah seseorang yang bernama siapa? Aminah binti Wahab, diperuntukkan akan menjadi istri daripada Abdullah bin Abdul Muttalib. Walhasil, ngobrol punya ngobrol, kalau kata orang Lampung itu bahasan gitu ya. Ngobrol sana, ngobrol sini, kira-kira dibicarakan apa, dibicarakan itu, yang ini mengajukan begini, yang itu mengajukan begini. Walhasil dapat kesimpulan jadi, ya kan? Jadi itu. Mau pakai sesan apa enggak? Katanya, oh enggak usah, katanya enggak pakai itu. Walhasil ketemu, sepakat dan setuju. Tibalah hari pernikahan. Pada hari pernikahan itu, fa'anqaduha uqiyatan min fiddatin wa uqiyatin min zahabin, dinikahkanlah Abdullah bin Abdul Muttalib bersama Aminah binti Wahab itu dengan mas kawin uqiyatan min fiddatin wa uqiyatin min zahabin, satu uqiyah daripada emas dan satu uqiyah daripada perak. Itu mas kawinnya. Uqiyah itu kalau dalam ilmu fikih itu setara dengan 40 dirham. 40 dirham itu setara dengan kira-kira 119 gram. Jadi mas kawin Abdullah bapaknya Nabi menikahi ibunya Nabi itu yang bernama Aminah binti Wahab, emas 119 gram ditambah perak 119 gram. Kira-kira orang kaya apa bukan? Sultan ya. Sultan sekali bapaknya Nabi itu. Apakah cukup itu? Tidak. Ternyata masih ada tambahan daripadanya. Wa mi'atan minal ibili, 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kalau sekarang unta itu yang paling besar, yang paling bagus itu berapa harganya? Kalau 100 juta satu unta, kalikan dengan 100. Berapa? 1 miliar. 1 miliar atau sejumlah itulah. Kalau salah ibu yang ngitung ya. 100 ekor unta tambahannya. Wa mislaha minal baqari, tidak cukup itu, 100 ekor sapi. Masya Allah. Wal ghanami, 100 ekor kambing. Wa zubiha wa usliha ta'amun katsirun. Disembelih hewan-hewan itu semua disuguhkan
untuk perayaan akad nikahnya, li ajli ursi Abdullah bin Abdul Muttalib, untuk kepentingan walimatul urusnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib menikah dengan Aminah binti Wahab. Coba kira-kira seperti apa tuh begawinya. Jadi kalau zaman sekarang, paling banyak orang nyembelih sapi 7 atau kerbau gitu kan. Kalau acara besar begawi gitu ya. Nabi zaman dulu 100 ekor unta, 100 ekor sapi, 100 ekor kambing, ditambah mas kawinnya 1 uqiyah emas, 1 uqiyah perak. 1 uqiyah itu sama dengan 119 gram. Banyak nggak itu? Banyak, masya Allah. Ini pernikahan orang nomor 1 ini, ya. وزفت له ثم اختلى بها عبد الله في خلوة الطاعة عشية وكانت ليلة الجمعة روي أنه لما أراد الله أن يخلق محمدا صلى الله عليه وسلم في بطن أمه آمنة ليلة الجمعة من شهر رجب الأصم. Walhasil pada malam Jumat baginda Nabi itu telah ada di dalam perut ibunya yang bernama siapa? Aminah binti Wahab tuh. Pada bulan Rajab al-Asam. Amarallahu fi tilkal lailati, telah memerintahkan akan Allah fi tilkal lailati, pada malam hari itu, Ridwana, yakni Ridwan penjaga surga. Malaikat Ridwan pada malam itu diperintahkan Allah, Khazinal Jinani, yakni khazin, penjaga daripada surga, ayyaftahal firdausa, untuk membukakan surga Firdaus. Wanada munadin fis samawati wal ardi, dan memanggil dan menyerulah penyeru di langit dan di bumi, ala innan nurul maknun wa sirrul makhzun allazi yakunu nabiyyul hadi minhu yastaqiru hadhihi lailata fi batni ummihi Aminah allazi fihi yatimmu kamalu khalqihi wa yakhruju ila nasi basyiran wa nadhiran. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Ridwan yang menjaga surga. Kemudian pada malam itu ada penyeru di langit dan di bumi menyerukan tentang satu kabar gembira, bahwa saat ini seseorang yang akan Allah utus sebagai nabi yang memberikan peringatan dan kabar gembira, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah ada di dalam perut ibunya yang bernama Aminah binti Wahab. Jadi ada pengumuman di langit dan di bumi. Malaikat-malaikat menyerukan, sehingga tidak ada lagi yang tidak tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam pertama kehamilan ibunya telah diumumkan di langit dan di bumi. Lah canggih zaman dulu ya malaikat, nggak perlu USG segala macam. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadis Ibnu Abbas, dan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ibnu Abbas telah berkata, kana min dalalati hamli Aminata, adalah setengah daripada tanda-tanda kehamilan Aminah itu, bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia telah mengandung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna kulla dabbatin kanat li Quraisyin nataqat tilkal lailata. Kata Imam Ibnu Abbas, salah satu tanda bahwasanya ibunya baginda Nabi telah mengandung Nabi, pada malam hari itu semua binatang-binatang melata, semua berbicara tentang Nabi malam itu. Masya Allah. Jangkrik-jangkrik, semut-semut, enggak ada bicara gibah mereka malam itu. Jangkrik-jangkrik yang biasanya ngomongin semut, semut-semut yang biasanya ngomongin jangkrik, nggak ada pembicaraan itu. Semuanya lenyap dalam satu pembicaraan. Mereka berbicara bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ada di dalam perut ibunya. Masya Allah. Ini cerita kalau dibikin film luar biasa tuh. Dibuat ya. Gimana kira-kira percakapan semut-semut itu bicara tentang Nabi.
Ya, jangkrik-jangkrik, semua binatang-binatang melata, maknanya binatang-binatang, hewan-hewan yang kecil sekalipun itu berbicara bagaimana dengan hewan-hewan yang besar. Kata Imam Ibnu Abbas, itu salah satu tanda kehamilan Aminah itu malam hari itu semua hewan-hewan melata berbicara tentang kenabian Nabi, tentang baginda Nabi telah ada. Wa qalat, dan mereka berkata, humila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah dikandung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya. Wa rabbil ka'bati wa huwa imamu ahli dunya wa siraju ahliha, dan dia adalah tuannya Ka'bah. Siapa tuannya Ka'bah? Baginda Nabi yang akan memakmurkan Ka'bah dan akan menjadi imam, dan ia adalah menjadi pelampu, akan menjadi lampu penerang bagi seluruh penjuru bumi, daripada sekeliling Ka'bah itu dan daripada umat seluruh dunia, karena baginda Nabi itu diutus sebagai rahman untuk semesta alam. Termasuk bagian mukjizat baginda Nabi itu, baginda Nabi diutus untuk seluruh umat. Berbeda halnya dengan nabi-nabi sebelumnya yang mereka diutus hanya untuk kaumnya saja. Nabi Ibrahim hanya untuk kaumnya saja, ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam hanya untuk kaumnya, Nabi Nuh hanya untuk kaumnya, sehingga nabi itu sangat banyak jumlahnya. Karena mereka setiap kelompok ada kabilah, ada nabi sendiri. Baginda Nabi SAW diutus tidak hanya untuk kabilah Quraisy saja yang menjadi sukunya Nabi, tapi diutus untuk seluruh manusia. Mana tuh? Walam yabqa sariru malikin min mulukil arabi wal ajami illa asbaha mankusan. Dan tiada tersisa kerajaan-kerajaan yang ada di Arab itu ataupun kerajaan-kerajaan yang ada di Ajam selain Arab, kecuali pada malam hari dalam keadaan tersungkur. Maknanya apa? Berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang terdahulu itu, bahkan di dalam Ka'bah itu dulu dipenuhi berhala, ibu sekalian. Ka'bah itu yang menjadi kiblat, ya, umat Islam itu dari zaman nabi-nabi terdahulu, saking sudah terpuruknya orang-orang yang ada pada zaman jahiliyah itu, sampai patung-patung itu memenuhi daripada Ka'bah. Di dalamnya penuh dengan patung-patung dan disembah. Malam hari itu terjadi gempa. Kemudian semua patung-patung yang tersembah, baik itu pada kerajaan mana-mana, baik itu yang di Syam ataupun di Suriah, yang di Syria atau di mana saja, patung-patung yang disembah semua tersungkur pada pagi hari itu. Ya, itu apa namanya? Kelebihannya. Karena kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kejadian yang luar biasa, wa aqbala iblisu la'anahu Allahu hariban ala wajhihi hatta ata ala jabali abi Qubaisin. Bahkan datang iblis itu ketika menerima kabar akan kehamilan Aminah, maka ia lari dengan mukanya yang memerah ke atas bukit yang namanya Jabal Abi Qubais. Kata teman-teman kita yang sudah umrah dan haji, memang ada di sana, namanya Jabal Abi Qubais. Gunung pegunungan namanya Gunung Abi Qubais. Di situ dah dulu tempat setan ketika mendengarkan kabar baginda Nabi telah ada dalam perut ibunya, saking tidak senangnya setan menjerit lari ke atas bukit itu. Iblis, ya, musuhnya telah ada, musuhnya iblis dah, ya kan? Yang mengalahkan iblis siapa selain baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa soha soihatan, suaranya itu luar biasa tuh, menggetar kuat. Wa ranna-rannatan fajtama'at ilaihi syayatinu min kulli janibin. Iblis itu mendengar kabar ini, lari ke atas bukit, lari ke atas gunung, berteriak-teriak dengan muka yang merah, melengking-lengking. Suaranya terdengar dari penjuru barat dan penjuru bumi. Gimana kalau ada orang dengar itu? Sehingga karena teriakan iblis itu mengumpulkan seluruh setan-setan yang ada di penjuru timur dan barat, semua datang berkumpul di pekarangan Jabal Abi Qubais itu. Jadi pegunungan yang ada di Arab, kemudian naik iblis itu berteriak, marah dan sangat marah. Suaranya terdengar dari timur dan barat, sehingga setan-setan yang menjadi anak buah dari iblis itu semua datang berkumpul ke tempat itu. Lalu berkata mereka itu,
Wa qalu, dan berkata mereka setan-setan itu, mallazi nazala bik, apa yang telah terjadi padamu wahai komandan? Nah, kira-kira gitu. Masih dihormati sedikit lah iblis itu, karena ya ini ucapan dari siapa? Ucapan dari anak buahnya. Apa yang telah terjadi padamu wahai iblis? Qala, berkata iblis, wailakum, celakalah kamu semuanya, ja'at daulatus safaki al-hattaki allazi tuqatilu ma'ahu al-amlak uhlikna hina hamalat hadhihi al-mar'atu yakni Aminah. Telah akan datang daulah yang akan menghancurkan dan akan mengalahkan. Daripada siapa maksudnya? Maksudnya adalah ketika telah dikandungnya seseorang yang ada di dalam perut daripada Aminah binti Wahab. Iblis itu dulu tempatnya di surga, ya kan? Di surga tempatnya. Jadi iblis tuh selaknat-laknatnya iblis udah pernah masuk surga. Udah pernah masuk surga. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh penduduk yang ada di surga untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud maksudnya bukan sujud menyembah, tapi sujud maknanya lit ta'zim, untuk menghormati. Menghormati Nabi Adam. Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah, ditiupkan ruh di dalamnya, jadi manusia. Setelah Nabi Adam jadi manusia, Allah mengumpulkan seluruh makhluk, memerintahkan seluruh makhluk termasuk iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan untuk menyembah Nabi Adam, tapi untuk menunjukkan penghormatan kepada Nabi Adam, dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua sujud kepada Nabi Adam termasuk dari para malaikat, kecuali satu saja makhluk Allah yang sombong itu, yakni iblis. Tidak, ya Allah, saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa tidak mau sujud? Dijawab oleh iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku tidak mau sujud kepada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan ia Adam diciptakan dari tanah. Tanah tidaklah lebih mulia dari api, maka aku tidak mau. Oleh sebab itu Allah melaknat daripada iblis itu, kemudian mengusirnya dari surga ke bumi. Sejak saat itu iblis menjadi makhluk terlaknat. Ya, menjadi makhluk terlaknat. Nah, sejak itu iblis itu berjanji tidak akan pernah membiarkan umat ini selamat dari azab. Dengan berbagai cara iblis akan menjadikan manusia itu sebagai temannya kekal di neraka. Begitu lahir baginda Nabi Muhammad yang akan menjadi penyelamat umat. Kira-kira ini iblis senang atau tidak? Tidak senang, dan luar biasa kecewanya sampai berteriak-teriak mengumpulkan seluruh setan-setan dari berbagai penjuru bumi. Nah, apalagi qala, dan berkata perawi ya, wa hasaduha alaihi jami'u nisa'i makkata wa mata minhunna mi'atu imra'atin hasratan wa asafan alaihi. Jadi setelah iblis tahu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu telah ada di dalam perut ibunya namanya Aminah, sedangkan orang-orang Quraisy itu di antara semua suku itu menunggu-nunggu. Mereka sudah pernah dengar kabar kalau akan ada nabi, dan nabi terakhir itu akan lahir daripada orang Quraisy. Ya kan? Banyak orang yang mengandung pada saat itu, semua berharap kalau yang ada di kandungannya itu yang bakal jadi nabi. Maka ketika diketahui bahwasanya yang mengandung nabi, yang Allah takdirkan menjadi ibunya nabi adalah seorang perempuan yang namanya Aminah, perempuan-perempuan lain selain Aminah itu merasa iri atau hasad. Mereka dihasud oleh iblis. Malam itu dihasud, yang akan menjadi nabi itu bukan dari kamu, sungguh malang kamu ini, kasihan deh lu, kira-kira gitu. Datang lagi ke ibu satu lagi sampai dikatakan dalam riwayat ini lebih daripada wa mata minhunna mi'atu imra'atin hasratan wa asafan alaihi. Meninggal dunia pada malam hari itu
100 perempuan yang sedang hamil karena merasa kecewa dengan berita itu. Jadi orang itu kalau hasutnya luar biasa bisa mati. Bisa mati gara-gara hasad. Kalau terlalu luar biasa, gara-gara hasad tuh sakit hati, aja asam lambungnya naik. Asam lambungnya naik kan? Dada berdebar-debar, kerja jantungnya diporsir. Akhirnya kena serangan jantung, mati. Bisa kan? Ini kalau nggak percaya. Makanya jangan hasad. Lihat orang senang ya senang juga lah ya. Jangan lihat tetangganya senang dia yang meriang. Itu jangan. Ini kejadian zaman dulu ya. Betapa orang mengharapkan menjadi ibu dari seorang nabi. Dan memang zaman dulu nabi itu semua dari Yahudi semua melahirkan nabi. Nah sekarang ada satu nanti lahir dari Quraisy. Semua orang berlomba-lomba ingin supaya jadi ibunya nabi. Banyak orang yang hamil. Begitu tahu yang hamil dan yang hamil itu yang akan dipilih Allah SWT, yang dipilih Allah SWT sebagai ibunya nabi, yakni Aminah binti Wahab. Yang lain kecewa, hasad mereka sampai 100 orang mati karena kecewa. Jadi jangan terlalu berat kalau kecewa, jangan terlalu kecewa, jangan ya. Kecewa jangan. Apa yang dikecewakan? Enggak ada sebenarnya di dunia ini yang patut dikecewakan. Saya kecewa karena niatnya salah, makanya kecewa. Saya kecewa. Kecewa bagaimana? Saya sudah bantu dia sekarang sini. Loh, tadi bantunya itu untuk apa? Untuk dibalas apa untuk Allah? Jadi kecewa itu tidak ada ya bagi orang yang benar niatnya. Benar tuh niatnya. Makanya kalau mau berbuat ikhlaskan niatnya. Karena kalau niatnya untuk Allah, Allah tidak pernah mengecewakan. Tapi kalau niat perbuatan kita untuk manusia, manusia selalu membuat kecewa. Jadi salah siapa? Salah kamu. Ya? Salah orang yang salah niat. Maka jangan sampai salah niat tuh. Jadi niat tuh apa saja kita berbuat, baik kita ini berbuat membantu saudara kita atau membantu orang lain atau apa saja. Benarkan nih niat. Kalau niatnya benar enggak akan kecewa. Tapi kalau niatnya salah, siap-siap kecewa. Paham maksudnya ya? Nah, kalau sudah paham, alhamdulillah. Sampai di mana tadi, Ibu? Udah mau habis saja waktunya. Minum dulu. Bismillah. Ya? Nah. Walhasil ibunya Nabi namanya Aminah binti Wahab telah mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa farrat uhusul masriqi ila uhusil maghribi bil bisharati wa kadzalika ahlul bihari yubashiru ba'dhum ba'dha. Di penjuru langit dan di penjuru bumi berlari-larianlah di timur dan di barat gembira ria dengan berita kehamilan Aminah, yakni mengandung Nabi. Jadi di timur dan di barat itu ada kebahagiaan dengan mendengarkan kabar itu. Begitu juga daripada ahlul bihari, yakni isi laut, yubashiru ba'dhum ba'dha, mereka saling mengabari dengan kabar gembira. Ikan ketemu ikan, pembawa rahmat telah ada. Masya Allah ya. Ini penduduk bumi, penduduk langit, penduduk laut yang ada di laut pun mereka saling berbicara. Jadi itu ada ikan wader yang kecil ketemu sama saudaranya gitu kan. Ngomong ada lumba-lumba. Kemudian ada penyu ketemu penyu, dia bilang pembawa rahmat telah hadir. Itu luar biasa ya. Nah, seperti itu kejadian. Kejadian pada saat Nabi itu diberitakan akan segera ada tuh. Walahu fi kulli syahrin min hamlihi nida'un fil ardi wa nida'un fis sama'i. Setiap daripada bulan, walahu fi kulli syahrin, setiap bulan dari kehamilannya baginda Nabi itu ada dalam kandungan, nida'un fil ardi wa nida'un fis sama', ada seruan di langit dan di bumi.
an abshiru faqad an ayazharu Abul Qasim. Ada seruan memberitahukan kegembiraan bahwa akan segera zohir, akan segera ada seseorang namanya Abul Qasim. Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim artinya bapaknya Qasim. Salah satu anaknya Nabi namanya Qasim, maka Nabi disebut Abul Qasim. Di timur dan di barat, ya, di langit dan di bumi ada seruan-seruan kegembiraan menjelaskan, ya, mengabarkan akan segera ada seseorang, yakni Abul Qasim Muhammadun al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam maimunan mubarakan. Jadi akan segera ada seseorang namanya Abul Qasim, ya, seorang Abul Qasim yakni bapaknya Qasim namanya Muhammad al-Mustafa, baginda Nabi SAW, seorang manusia pilihan, ya, maimunan yang penuh dengan keberuntungan, mubarakan dan penuh dengan keberkahan. Wa min ajaibi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam, dan setengah daripada keajaiban kelahirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, marwiya an Aisyah radhiyallahu anha, adalah sebagaimana diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, wa an abiha, dan dari bapaknya Aisyah. Siapa ada bapaknya Aisyah? Siapa? Annaha qalat, Abu Bakar As-Siddiq, kana yahudiyun qad sakana Makkah, adalah dahulu orang Yahudi yang telah bermukim di Mekah. Falamma kanatil lailatu, pada malam hari, allati wulida fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yakni pada suatu malam yang pada malam itu dilahirkan ia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala ya ma'syar Quraisyin, wahai masyarakat Quraisy, hal wulidal lailata fikum mauludun, apakah ada yang melahirkan dari kalanganmu pada malam ini? Qalu la na'lam, mereka berkata la na'lam. Orang-orang Quraisy menjawab, kami tidak tahu. Keajaibannya itu, keajaiban orang Quraisy saja belum tahu pada malam kelahirannya, orang Yahudi itu malah tahu. Qala, berkata orang Yahudi itu, unzuru fa innahu wulida fi hadhil lailati, perhatikan olehmu semuanya wahai orang-orang Quraisy, pada malam hari ini dia telah lahir. Orang Quraisynya sendiri tidak tahu, ya. Fa innahu wulida fi hadhil lailati nabiyyu hadhil ummah baina katifaihi alamatun, perhatikan olehmu semua bahwa pada malam hari telah lahir nabinya umat, baina katifaihi, antara dua tulang belikatnya, alamatun, ada tanda, satu tanda. Fansarafu fasa'alu faqila lahum qad wulida li Abdillah ibn Abdul Muttalib ghulamun, maka mereka saling mencari, saling bertanya mereka, benarkah akan ada, apakah betul berita yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi bahwa pada malam hari itu telah lahir namanya Muhammad anak Abdullah. Maka mereka mencari-cari informasi dan benar, ternyata betul tadi malam telah melahirkan istri daripada seorang yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Fa dhahabal yahudiyyu ma'ahum ila ummihi fa akhrajathu lahum falamma ra'a al yahudiyyu al alamata kharra maghshiyan alaihi falamma afaqa qala dhahabatin nubuwatu min bani Israila. Jadi ternyata dicari-cari sama orang-orang Quraisy, oh betul, mereka kabarkan, oh orang Yahudi benar, tadi malam telah lahir seseorang anak Abdullah. Maka mereka mendatangi ibunya Nabi. Orang Yahudi bersama orang-orang Quraisy itu mendatangi ibunya Nabi, pengen lihat mana bayi yang lahir itu. Karena pada katifaihi, antara tulang belikat yang di belakang, ya, itu kata orang Yahudi itu ada tandanya, namanya tanda kenabian. Tuh orang Yahudi udah tahu. Mereka saling mencari-cari. Maka dikeluarkanlah Nabi itu oleh ibunya kepada orang Yahudi, ditunjukkan, dan kepada orang-orang Quraisy yang datang itu. Maka benar-benarlah orang Yahudi itu telah melihat tanda itu. Dan tanda itu tidak mungkin ada kecuali ada pada seorang Nabi. Jadi dalam kitab ini tanda kenabian itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tanda kenabian. Adapun dalam keterangan sebagian ulama,
khatamun nubuwah, tanda kenabian yang tertulis di tulang belikat Nabi, di antara dua tulang belikat Nabi itu adalah Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tulisan seperti itu ya, ada di antara dua tulang belikat Nabi. Ternyata dicari-cari betul ada. Ketika orang Yahudi melihat, menyaksikan tanda itu, kharra maghsyiyan alaihi, maka orang Yahudi itu pingsan. Pingsan. Falamma afaqa qala, lalu ketika dia bangun dari pingsannya dia berkata, zahabatin nubuwati min bani Israila, telah selesai, telah terputus atau telah hilanglah kenabian dari Bani Israel. Maksudnya Nabi Bani Israel itu sudah tidak ada lagi, karena telah lahir Nabi yang terakhir dan ia adalah dari suku Quraisy, bukan dari Bani Israel. Maka dia berkata, ya ma'syar Quraisyin, amma wallah la yastuwanna bikum satwatan yakhruju khabaruha minal masyriqi ilal maghribi. Wahai orang-orang Quraisy, benar-benarlah informasi ini akan segera tersebar dari timur dan barat, dan akan ada gangguan-gangguan yang akan dilakukan orang-orang itu karena mendengarkan kabar yang demikian itu. Wa fi hadis Ibnu Abbas, dan dalam hadis Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala kanat Aminatu tuhaddisu wa taqul, dahulu Aminah berkata, atani atin hina marra bi min hamli sittatu ashhurin fil manami wa qala innaki hamalti bi sayyidil alamina fa iza waladtihi fasammihi Muhammadan waqtumni sya'nak. Ya. Jadi kata Aminah ibunya Nabi, ketika telah berjalan 6 bulan kehamilanku, maka datang kepadaku seseorang, kemudian dia berkata, seseorang itu berkata, innaki hamalti, sungguhnya kamu telah mengandung bi sayyidil alamin, junjungan alam, fa iza waladtihi, apabila kamu telah melahirkan ia, fasammihi, maka namailah olehmu ia Muhammadan, namanya Muhammad, waktumi sya'naka, dan jagalah ya dirimu daripadanya. Maksudnya baginda Nabi SAW mesti dijaga ya, oleh siapa? Oleh Aminah daripada berita-berita itu supaya tidak segera tersebar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini dulu kajian kita hari ini. Membaca kisah ini benar-benarlah membutuhkan waktu yang panjang, kita akan menyelesaikannya. Jadi mudah-mudahan kesimpulannya nanti itu kita akan selesaikan ya selama bulan Maulid ini. Mudah-mudahan manfaat ya. Apa yang sudah dibaca diingat, jangan lupa supaya cerita bisa bersambung. Dan sekarang sudah hampir masuk waktu asar. Kita cukupkan kajian hari ini, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.